Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Dita Praditya dan teman saya sebagai kameramen bernama Imam Febriansa Mulyadi, dan juga teman saya sebagai editor Muhammad Farel. Oh ya, di sini saya akan mewawancarai para perawat hewan-hewan kurban. Mari kita lanjutkan. Halo Bapak, sejak kapan Bapak menjual hewan kurban? Apa itu kepemilikan hewan kurban punya Bapak sendiri atau punya orang lain yang dititipkan? Ini kebetulan saya baru nyampe tadi pagi sekitar jam 3-an. Kebetulan hewan kurban ini milik saya sendiri. Di sini saya jualan udah hampir 5 tahun berturut-turut. Oke Pak, apa Bapak itu menjual hewan kurban pada saat menjelang perayaan Idul Adha saja Pak? Untuk penjualan saya untuk hari biasa juga bisa jualan, cuman fokusnya untuk hari raya Idul Adha aja. Oke, itu Pak, kriteria hewan kurban itu apa Pak? Misalnya umur dari hewan itu berapa dan bagaimana kita tahu kalau hewan itu layak untuk dikurbankan Pak? Untuk layak hewan kurbannya itu minimal 2 tahun. Nah, 2 tahun itu udah termasuk giginya itu udah kupas, itu udah bisa untuk kurban. Oke. Selama Bapak jualan hewan kurban itu kira-kira berapa keuntungan yang diperoleh dalam menjual hewan kurban ya Pak? Alhamdulillah kalau untuk keuntungan, kalau untuk habis ya, saya ngambil per ekor itu cuma 300.000. Oke. Ya. Kriteria hewan kurban itu seperti apa sih Pak? Misalnya umurnya dari hewan itu berapa dan bagaimana kita tahu kalau hewan itu layak untuk dikurbankan? Oh iya, tepat sekali. Jadi di sini ada kategori berapa usia sapi yang sudah harus boleh dikurbankan menurut syariat ya. Kalau untuk sapi itu minimal usianya 2 tahun, ya 2 tahun. Dan kalau untuk kambing atau domba itu minimal 1 tahun, itu yang sudah boleh untuk dikurbankan. Baik Pak, kira-kira Bapak selama jadi pemilik hewan kurban ini berapa keuntungan yang diperoleh Bapak dalam menjual hewan kurban ini ya Pak? Kira-kira? Oh, kalau masalah keuntungan itu relatif ya. Yang penting kita di sini kebersamaan, kita mempunyai teman-teman yang bantu kita banyak ya, yang ada itu ngerawat tukang apa, yang jelas ketika nanti ada hitung-hitungannya mereka pada kebagian rezeki semua. Itu yang tujuan kita adalah bukannya kita menjual ini untuk kepentingan kita pribadi. Jadi untuk anak-anak yang pada nganggur apa kita rekrut di sini untuk kita umpan, untuk bergadang, dan selanjutnya nanti insya Allah setelah hari raya Idul Adha kita akan berikan upah kerja keras mereka. Demikian. Oke Pak. Itu Pak, yang paling dicari sama masyarakat itu saat hari raya kurban itu sapi atau kambing jenis apa sih Pak? Kalau untuk masalah sapi saya kurang mengerti juga ya. Itu tergantung selera orang untuk berkurban. Kadang-kadang kalau untuk sapi yang doyannya itu yang gede-gede kayak limosin, metal gitu. Kalau saya mah cuma nyediainnya domba aja. Oke. Itu bagaimana Bapak menjaga kebersihan dan keamanan selama menjadi peternak kurban Pak? Kalau untuk peternak, saya bukan peternak, saya cuma ngambil di tani-tani waktu hari-hari tertentu aja, seperti hari mau menjelang Idul Adha, baru saya ke petani-petani ngambil, dan itu juga dicek sama dinas kesehatan dari Garut juga. Oke Pak. Halo Bapak, sejak kapan Bapak menjual hewan kurban? Apa itu hewan kurbannya milik Bapak sendiri atau punya orang lain yang dititipkan? Oke. Terima kasih. Ya, ini punya saya sendiri, yang memang kita mempunyai kandang tersendiri, baik itu domba ataupun sapi. Ya, jadi kita mempunyai pemeliharaan tahunan ya, seperti itu. Dan ketika musim kurban tiba, kita membuka lapak seperti
ini. Nah nanti kalau misalnya ada sisa baru kita taruh lagi ke tempat tempat pengebukan kembali untuk dirawat untuk 1 tahun ke depan. Apa Bapak hanya menjual hewan kurban ini pada saat menjelang Idul Adha saja, Pak? Oh enggak, hari-hari lain pun kami melayani, baik itu domba ataupun sapi, kami melayani daripada hewan-hewan kurban untuk masyarakat. Menurut pandangan Bapak sendiri nih, pentingnya membagikan daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan itu gimana, Pak? Kalau untuk membagikan dagingnya itu kan tergantung sama yang kurban. Kadang-kadang kalau kurban itu suka dititipkan ke masjid aja gitu kan. Ya. Kalau saya mah cuma menyiapkan aja gitu aja. Terus Pak, bagaimana Bapak memastikan bahwa distribusi daging kurban dilakukan secara adil dan merata, Pak? Kalau itu kurang tahu juga Mas, itu kan di lapangan. Ya. Kalau saya kan cuma penjual aja gitu. Oke. Ya. Itu Pak, selain itu apa tantangan terbesar Bapak yang Bapak hadapi dalam usaha kurban dan bagaimana Bapak mengatasinya? Ya kalau untuk usaha ini kadang-kadang ada ruginya, kadang ada untungnya. Ya kalau untung misalnya seperti kayak tahun kemarin saya tidak habis, bawa lagi ke Garut, ya saya pelihara lagi gitu aja untuk ke tahun berikutnya lagi dibawa ke sini lagi. Oke. Untuk Bapak sendiri, bagaimana Bapak berupaya menjaga tradisi kurban agar tetap ada di tengah perubahan sosial dan budaya, Pak? Nah, kalau untuk masalah ini pengadaan domba kurban ini, emang untuk tahun sekarang harganya agak tinggi lah dibandingkan sama tahun kemarin. Tapi saya mengusahakan tetap ada untuk selaku yang membutuhkan kurban. Oke. Buat harapan Bapak untuk masa depan di industri peternakan kurban tuh bagaimana, Pak? Untuk harapannya? Untuk harapannya ya untuk para peternak supaya meningkat lagi supaya domba-domba itu tidak punah. Oke. Selama peternakan Idul Adha itu Bapak biasanya mengambil kambing atau domba dan sapi itu jumlahnya masing-masing berapa ekor, Pak ya? Kalau untuk domba, saya kan ininya domba semua. Ya. Setiap tahun saya ngambil cuma 90 ekor. 90 ekor. Ya. Itu untuk dombanya, Pak? Iya, untuk domba. Kalau berarti tidak untuk sapi? Tidak untuk sapi. Oke, Pak. Terima kasih Ya. atas wawancaranya, Ya, Pak. sama-sama. Menurut Bapak nih, yang paling dicari sama masyarakat pada saat Idul Adha itu kambing atau domba jenis apa sih, Pak? Oh iya, kalau untuk Idul Adha ini ya sapi juga ya, alhamdulillah banyak juga yang cari, ya domba juga ya banyak juga yang cari seperti itu. Oke, Pak. Selama Bapak menjadi peternak kurban ini, biasanya kalau saat menjelang hari raya Idul Adha itu yang di stok itu dombanya berapa dan sapinya berapa ya, Pak? Oh iya, itu sesuai kebutuhan. Ya biasanya kan kalau menjelang Idul Adha ini itu ada peningkatan dalam penjualan. Biasanya kita ada umpamanya ada restan ya atau sisa daripada dagang ini paling nanti kita pelihara, nanti paling menjelang Idul Adha beberapa bulan kemudian kita akan tambah kembali untuk persiapan penggemukan dan juga untuk persiapan penjualan Idul Adha seperti itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih atas wawancaranya, Pak. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.